Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam materi daring matematika. Kita sudah masuk ke materi daring 6 ya. Judulnya adalah barisan geometri. Nah, apa itu barisan geometri? Barisan geometri adalah barisan bilangan yang tersusun dari suku-suku yang memiliki perbandingan tetap. Kalau sudah berbicara perbandingan, pasti melibatkan notasi hitung aljabar, yaitu pembagian. Nah, ada beberapa hal yang perlu diketahui dalam barisan geometri, yaitu notasi A, di mana notasi A ini merupakan suku pertama, atau ada juga rumus menggunakan U1, tidak menggunakan A. Kemudian kalau dia pada aritmatika menggunakan beda, yaitu selisih, tapi kalau dia pada aritmatika menggunakan beda, yaitu selisih. Kalau dia geometri menggunakan rasio. Rasio itu yaitu perbandingan antara dua suku. Bisa suku ketiga dibagi atau dibandingkan dengan suku kedua. Ingat, perbandingan berarti notasi hitungnya itu melibatkan pembagian, atau suku kedua dibagi dengan suku pertama yang hasil rasionya itu selalu sama atau tetap. Atau bisa juga barisan geometri diartikan sebagai barisan bilangan yang dibandingkan dengan suku berikutnya, bisa jadi seperti itu. Nah, langsung kita masuk ke rumus barisan geometri. Di sini kalau kita disuruh mencari suku ke n ini nanti diketahui pada soal. Apakah n-nya 5 atau 6? Berarti rumusnya. Nah, pada mencari suku ke n ini nanti diketahui. Nah, rumusnya UN sama dengan A suku pertama R rasio n ini nanti sama ya dengan n yang di sini. Berarti dia diketahui n-nya. Minta misalnya n-nya 5, maka di sini 5, atau suku kelima, maka di sini n-nya digantikan 5 dikurang dengan 1. Jadi langkah awal ini kita harus tentukan dulu mana yang merupakan suku pertama, kedua, suku kedua, dan suku pertama, karena berpengaruh kepada operasi hitung dari rasio. Nah, setelah ketemu rasionya baru masukkan ke rumus ini. Kemudian rumus yang kedua adalah jumlah, mencari jumlah suku ke n barisan geometri, atau bisa diartikan jumlah suku pertama pada barisan. Nah, untuk mencari jumlah suku ke n barisan geometri, ingat nak, kalau dia bertanya tentang suku ke n, rumusnya UN. Kalau dia menanyakan jumlah suku ke n, rumusnya SN. Nah, rumusnya A suku pertama dikali rasio n-nya ini yang diketahui nanti pada soal dikurang 1 dibagi rasio kurang 1, dengan syarat untuk rasionya lebih dari 1 atau sama dengan 1. Jadi menggunakan rumus yang ini. Jadi intinya kalau dia lebih dari 1 atau sama dengan 1, berarti rasionya harus bernilai positif dengan menggunakan ini. Tetapi untuk rasio yang kurang dari 1 atau rasio yang rasionya nanti bernilai negatif, menggunakan rumus jumlah suku ke n yang ini. A kali 1 dikurang R pangkat n dibagi 1 dikurang R. Biasanya kalau dia rasionya kurang dari 1, ini jarang kita temui di beberapa soal, terutama soal-soal tingkat SMP atau MTS yang rasio kurang dari 1 ini. Kita langsung ke contoh soal. Biar lebih paham, kita langsung masuk ke contoh soal. Di sini ada barisan geometri, yaitu 1 1 4 16 64. Berarti di sini ada 4 suku. Suku pertamanya 1, suku keduanya 4, suku ketiganya 16, suku keempatnya 64. Kita disuruh untuk menentukan suku ke-6 barisan geometri dan jumlah suku ke-5 barisan geometri. Kita jawab dulu yang A. Langkah awal dari penyelesaian soal tersebut, pertama kita tentukan suku pertama.
A ini bisa disimbolkan juga dengan U1. Ini A-nya suku. Nah, A-nya suku pertamanya 1, kemudian suku keduanya adalah 4. Kalau di sini A-nya 2, suku pertamanya 2, maka A-nya 2 ya, tergantung dari barisan geometri yang ada pada soal. Kemudian kita tentukan rasionya. Rasionya ini suku kedua dibagi suku pertama. Mau suku ketiga dibagi suku kedua, jadi dia sama saja ya. Hasilnya pasti rasionya sama. 4, karena suku keduanya 4, maka 4 dibagi 1 hasilnya 4. Kemudian untuk menentukan suku ke 6 barisan geometri, nih kita masukkan ke rumusnya. UN sama dengan suku pertama kali rasio N dikurang 1. Karena dia ditanya suku ke-6, maka N-nya gantikan dengan 6. A-nya tadi suku pertamanya 1 dikali R-nya, rasionya kan 4. 4, 6. N-nya karena N-nya 6, nah kalau pada operasi hitung ini kita selesaikan dulu yang dipangkat ya nak ya. Berarti A-nya tetap kita tulis 1, kemudian pangkatnya 6 dikurang 1 hasilnya 4 pangkat 5. Selesaikan dulu yang bilangan berpangkat 4 pangkat 5, 1024. 4 kali 4 16, 16 ke 4 kali 4 lagi 16, 16 kali 16 berapa dikali dengan 5. Coba kita buat di sini. 4 kali 4 kali 4 ya, kali dengan 4 lagi nih, kali dengan 4 kali dengan sudah 4-nya sudah berapa, kali dengan 4 hasilnya 1024. Nah, jadi hasilnya 1024. Kalau bisa kalian jangan pakai kalkulator ya nak ya. Ini hanya untuk gambaran saja. Kita membuktikan 4 pangkat 5 benar nggak 1024. Kenapa Ibu tidak sarankan menggunakan kalkulator? Walaupun kalian tanpa kalkulator menghitungnya lambat, tapi kalau terbiasa menghitung itu mudah-mudahan akan mengajarkan kalian ketelitian dan juga tanpa kalian sadari cara berhitung kalian cepat nanti ketika pengerjaan soal ulangan, karena kan syarat ujian kan tidak boleh membawa alat hitung. Nah, jadi dilatih dari sekarang untuk tidak menggunakan kalkulator. Kemudian untuk jumlah suku kelima, nah ini karena rasionya ini positif, nilainya 4 lebih dari 1, kita pakai rumus A R N dikurang 1 dibagi R dikurang 1. Nah, ini hasilnya. Nah, jadi A-nya 1 dikali 4 pangkat 5 dikurang 1 dibagi 4 kurang 1. Ini hasilnya 1024 dikurang 1 dibagi 4 dikurang 1. Hasilnya 1023 dibagi 3. Nah, hasilnya 341. Jadi kesimpulannya suku ke-6 dari barisan geometri adalah 1024, sedangkan jumlah suku kelimanya adalah 341. Nah, di sini ada tugas daring ya, cuman satu soal tapi dia berstruktur. Pertama kalian tentukan dulu suku pertamanya. Yang mana suku pertama? 1, 2, 3, 4, 5. Ini ada 5 suku. Nah, yang mana suku pertamanya? Kemudian rasio. Mencari rasio suku kedua dibagi suku pertama. Suku ketujuh barisan geometri, berarti menggunakan rumus UN. Jumlah suku ke-8 barisan geometri adalah, nah berarti untuk jumlah suku ke-8 barisan geometri kalian menggunakan rumus SN. Nah, kemudian ini Ibu paling lambat menunggu tugasnya itu pukul 18, kirim ke grup matematika via Telegram. Kirim tugas dianggap tidak mengikuti pelajaran dan dianggap alpa, karena setiap tugas yang kalian kirim setelah Ibu rekap itu akan dilaporkan ke wali kelas maupun guru BK. Ibu akhiri dengan ucapan salam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajarnya meskipun dalam keadaan pandemi.